Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel saya, Dila R4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki ya. Amin. Ini saya lagi ngupasin kentang ya teman-teman. Buat apa sih Bun kentang itu? Nah, saya di sini mau bikin cilok ya teman-teman. Ini kentangnya nanti buat kuah kacangnya ya. Lanjut aja ya, kentangnya udah saya belah-belah. Di sini saya mau kukus dulu untuk kentangnya. Di sini saya menggunakan kentangnya ukuran sedang ya teman-teman. Kira-kira beratnya sekitar 100 gram. Di sini kacang tanahnya saya nggak goreng ya teman-teman, tapi saya sangrai aja agar lebih hemat kalori ya. Dikarenakan nanti di saat menumis bumbu kan kita menggunakan minyak. Lanjut aja ya, di sini saya iris-iris dulu daun bawangnya untuk ciloknya nanti ya teman-teman. Dan saya juga mau haluskan 5 siung bawang putih aja ya teman-teman, untuk kita masukkan ke dalam adonan cilok kita nanti ya. Untuk bawang putihnya udah halus, lanjut aja di sini saya mau pisahkan aja ke wadahnya. Untuk kentangnya pun udah matang teman-teman. Lanjut aja di sini saya mau haluskan untuk kentangnya. Di sini saya gunakan gilingan cabai aja ya, bekas dari kita menggiling bawang putih tadi ya teman-teman. Kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Setelah itu lanjut aja di sini saya juga mau haluskan untuk kacang tanah yang udah saya sangrai tadi ya teman-teman. Di sini saya ngaluskannya saya ulek aja ya teman-teman, karena kan tadi dah kita pakai untuk menggunakan menghaluskan kentang juga kan. Lanjut aja, udah selesai saya menghaluskan kacangnya. Di sini saya mau bersihkan dulu gilingan cabai tadi ya, karena saya kalau masak itu paling nggak bisa kalau nengok ada yang bertumpuk di atas wastafel itu teman-teman. Saya mau cuci bersih dulu untuk batu gilingan cabenya ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ini namanya cobe apa batu gilingan cabe. Kalau cobe itu bentuknya bulat ya kan, kalau batu gilingan cabe ini bentuknya lonjong kayak telur itu loh teman-teman. Nah, kalau batu gilingan cabe ini asli dibikin orang dari batu gunung yang besar-besar itu loh teman-teman. Lanjut aja ya, di sini saya mau lap-lapin dulu untuk wastafelnya karena banyak kacang tadi yang jatuh-jatuh ke wastafel itu ya teman-teman. Kalau bersihkan kita kerjanya enak dan nyaman. Kadang-kadang takutnya kalau nggak bersih itu lalat cepat kali datangnya loh teman-teman. Siapa di sini yang sama seperti saya? Kalau masak itu kalau ada satu yang kotor lanjut aja dicuci bersih, nggak mau nunggu sampai tumpukan piring selanjutnya. Saya di sini udah ada cabai merah, bawang putih dan juga bawang merah ya teman-teman. Saya menggunakan 2 siung bawang putih. Untuk cabenya sekitar 50 gram ya teman-teman, atau sekitar setengah on. Lanjut aja di sini saya mau haluskan untuk bawang putih dan juga untuk cabenya. Saya tambahkan sedikit minyak teman-teman agar nanti nggak serak pas kita blender ya. Nah, kalau untuk bawang merahnya saya nanti iris-iriskan aja dan saya tumis saja nanti dengan minyaknya ya teman-teman. Lanjut di sini saya sudah siapkan air di dalam wajan. Saya masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi, kaldu jamur dan juga garam. Kita masukkan tepung terigu ya teman-teman. Untuk takaran tepung terigunya di sini saya memakai 250 gram ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita hidupkan api, untuk bahan tadi kita aduk dulu sampai nggak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Setelah itu baru kita hidupkan apinya ya. Jangan lupa diaduk terus agar tepungnya nggak ada yang gosong ya teman-teman, sampai dia menjadi padat ya teman-teman. Lanjut aja di sini saya tambahkan juga untuk tepung tapiokanya.
Untuk pemakaian tepung tapioka di sini saya menggunakan 250 gram juga teman-teman. Jadi 1:1 ya. Lanjut aja kita masukkan untuk daun seledrinya ya. Kita aduk terus hingga semuanya tercampur rata ya. Di sini masih panas, saya masih menggunakan sendok goreng buat ngadon ya teman-teman. Udah mulai dingin baru saya adon pakai tangan. Untuk tangan saya sebelumnya udah saya cuci bersih ya. Kalau pas panas-panas tadi kita adon pakai tangan, yang ada tangan kita nanti melepuh ya teman-teman. Lanjut aja teman-teman. Di sini saya juga udah ada air di dalam wajan. Jangan lupa kita tambahkan sedikit minyak goreng ke dalam airnya ya teman-teman. Tujuannya agar nanti pas kita ngerebus cilok, si ciloknya nggak saling lengket teman-teman. Nah lanjut aja ya, sebelum kita bulat-bulatkan untuk ciloknya, di sini saya mau cuci piring dulu ya teman-teman. Piring dari wadah-wadah tempat kita naruhin bawang dan bumbu-bumbu yang lain tadi ya teman-teman. Di sini lagi nyuci piring, ada sedikit drama ya teman-teman. Untuk saya ngacauin tepung tadi, saya menggunakan whisk ya teman-teman. Jadi ada yang lepas satu jari-jarinya. Lanjut saja di situ saya perbaiki dulu ya teman-teman. Nah ini saya udah hampir selesai untuk cuci piringnya ya. Seperti tadi saya juga lap-lapin lagi untuk wastafelnya, karena kalau ada tepung di atas wastafel itu si lalat paling cepat juga datangnya loh teman-teman. Lanjut ya, di sini saya mau bulat-bulatin dulu untuk si ciloknya. Sebelumnya tangan saya udah saya kasih sedikit minyak makan teman-teman. Tujuan kita ngasih tangan kita sedikit minyak makan, jadi pas kita bulat-bulatkan si cilok nih, ciloknya nggak lengket ke tangan kita loh teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, nggak ada yang lengket di telapak tangan kita untuk tepung ciloknya. Lanjut aja, di sini kita bulatin ciloknya sampai habis ya teman-teman. Untuk bulatin ukuran ciloknya di sini saya nggak terlalu besar-besar sekali ya teman-teman. Saya bulatinnya sedang-sedang aja ya. Untuk airnya udah mendidih, lanjut aja kita masukkan untuk ciloknya. Tanda cilok itu matang, dia udah mengapung-apung ke atas ya teman-teman. Setelah itu lanjut aja kita tiriskan ya untuk ciloknya. Dan di sini agar dia di dalam wadah itu nggak saling dempet kalau udah dingin, jangan lupa kita tambahkan minyak goreng juga ya teman-teman. Lanjut, ini untuk rebusan cilok yang kedua ya teman-teman. Di sini lanjut aja saya mau tumis untuk bawang merahnya dan juga cabai dan bawang putih yang udah kita haluskan tadi ya teman-teman. Kita tumis hingga harum, dan tanah ya, jangan lupa kita tambahkan untuk daun jeruk agar lebih wangi ya. Setelah tanah baru kita tambahkan air ya teman-teman. Kita masukkan untuk kacang tanah yang udah kita haluskan tadi, dan kita masukkan juga untuk kentang yang udah kita haluskan tadi. Tujuan kita menggunakan kentang di sini agar kuah dari ciloknya lebih kental ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan untuk kecap, dan juga saya menggunakan saus sambal ya teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan untuk seasoningnya garam dan juga sedikit kaldu jamur ya. Jangan lupa di sini kita icip rasa ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah temani saya hari ini untuk masak cilok ya. Semoga teman-teman suka dengan resep cilok saya ini. Ini untuk cilok rebusan yang kedua tadi ya teman-teman. Seperti tadi juga, setelah kita tiriskan, jangan lupa nanti kita tambahkan juga sedikit minyak goreng ke dalam cilok tadi ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar saya bisa berkarya lagi.
Assalamualaikum.